Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang dasar pengenaan pajak untuk pajak pertambahan nilai. Ikatlah ilmu dengan mencatat. Maka teman-teman, jika diperlukan, siapkanlah pena dan kertas untuk mencatat apa yang diperlukan. Dasar pengenaan pajak atau yang disingkat DPP adalah dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Karena ketika kita menghitung pajak yang terutang, caranya adalah dengan mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajaknya. Jadi, untuk mengetahui seberapa besar pajaknya, kita harus mengetahui dulu yang pertama tarifnya, yang kedua adalah dasar pengenaan pajak atas suatu pajak tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa saja sih dasar pengenaan pajak atas pajak pertambahan nilai ini. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pasal 8A ayat 1 menyebutkan bahwa pajak pertambahan nilai yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu tentang dasar pengenaan pajak pertambahan nilai ini. Akan kita bahas pertama adalah tentang harga jual. Jadi dasar pengenaan pajak dapat didasarkan pada harga apabila terjadi transaksi penjualan barang kena pajak antara penjual dan pembeli. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Contohnya adalah ketika PT Kita menjual bahan kepada PT LULU seharga Rp15.500.000 dan memberikan potongan sebesar 10%. Dan potongan ini diakui dalam faktur pajak. Maka perhitungan dasar pengenaan pajaknya adalah harganya tadi adalah Rp15.500.000 dengan potongan sebesar 10%, maka kita hanya tinggal mengurangi harga dengan potongannya. Potongannya tadi 10% dikali dengan 15,5 juta berarti sebesar Rp1.550.000, maka dasar pengenaan PPN-nya adalah Rp13.950.000. Contoh yang berikutnya adalah ketika PT ABC menjual baju kepada PT XYZ seharga Rp15.500.000 termasuk PPN. Nah, untuk menghitung dasar pengenaan pajaknya, maka kita harus mengeluarkan PPN-nya dari harganya. Caranya adalah sebagai berikut, yaitu 100 dibagi 110 atau 100/110 dikalikan dengan harga jualnya, yaitu Rp15.500.000. Maka DP PPN-nya akan menjadi Rp14.090.909. 14.090.909. DPP yang selanjutnya adalah nilai penggantian. Penggantian disebutkan dalam Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 19, yaitu penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud, tetapi tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang ini, dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan jasa kena pajak dan atau oleh penerima manfaat barang kena pajak tidak berwujud karena pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Jadi, nilai penggantian ini digunakan atas penyerahan jasa kena pajak atau barang kena pajak tidak berwujud. Contohnya adalah misalnya PT Teman Kita memberikan jasa perbaikan komputer kepada PT Menikung Kita dengan biaya perbaikan sebesar Rp400.000 dan pemakaian komponen seharga Rp700.000 atau dengan biaya total sebesar Rp1.100.000 sebelum dikurangi potongan sebesar 10% dan sebelum PPN. Apabila potongan tersebut tidak diakui pada faktur pajak, maka besarnya dasar pengenaan pajak adalah sebagai berikut. Penjualan kotornya atau seluruh biaya tadi yang merupakan nilai penggantian adalah sebesar Rp1.100.000. Kemudian potongan tadi karena tidak diakui di faktur pajak, maka potongan tidak bisa diakui pada dasar pengenaan pajak. Sehingga untuk penyerahannya tadi, atas penyerahan jasa tadi,
penjualan bersihnya adalah sebesar Rp1.100.000. Karena tadi disebutkan ini sudah termasuk PPN, maka DPP-nya adalah 100 per 110 dikalikan dengan Rp1.100.000, sehingga dasar pengenaan pajaknya adalah Rp1.000.000. DPP PPN yang selanjutnya adalah nilai impor. Disebutkan dalam Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 20 bahwa nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Nilai impor yang menjadi dasar perhitungan bea masuk yaitu Cost, Insurance, and Freight atau yang disingkat menjadi CIF, ditambah dengan pungutan lain yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan pabean. Biasanya adalah bea masuk dan bea masuk tambahan. Contohnya adalah Tuan Takamura membeli sebuah mobil sport di Jepang dengan harga 35.000 US dollar. Kemudian ditambah dengan asuransi sebesar 10% dari harga jual dan juga freight sebesar 0,5% dari harga jual dan bea masuk sebesar 30%. Sehingga untuk menghitung dasar pengenaan pajaknya kita perlukan dulu adalah nilai kurs. Pada saat itu nilai kurs Bank Indonesia adalah sebesar 15.500 rupiah per US dollar dan sedangkan untuk nilai kurs Menteri Keuangan adalah 15.000 rupiah per US dollar. Maka dasar pengenaan pajaknya adalah kita mengalihkan dulu harga jualnya tadi 35.000 US dollar, kita konversikan ke dalam mata uang rupiah. Kalau untuk pajak kita gunakan nilai kurs Menteri Keuangan. Jadi tadi nilai kursnya adalah 15.000, maka kita kalikan 35.000 US dollar dengan 15.000 rupiah, yaitu sehingga hasilnya adalah 525 juta rupiah. Kemudian kita masukkan asuransinya yaitu 10% dikalikan 525 juta, hasilnya adalah 52.500.000 rupiah. Kemudian kita tambahkan freight-nya itu adalah 0,5% dikali 525 juta rupiah menjadi 2.625.000 rupiah. Sehingga CIF-nya atau nilai impornya adalah 580.125.000. Kemudian kita tambahkan bea masuk sebesar 30%. 30% dikali CIF atau nilai impor menjadi 174.037.500. Sehingga dasar pengenaan pajaknya adalah CIF ditambah dengan bea masuk menjadi 756.187.500 rupiah. Selanjutnya adalah nilai ekspor. Dalam Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 26 disebutkan bahwa nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Dasar pengenaan pajak dihitung menggunakan nilai kurs yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Contohnya adalah PT Maju Terus Pantang Mundur melakukan ekspor mebel ke Korea dengan nilai ekspor total termasuk biaya-biaya yang diminta eksportir yaitu sebesar 1.000 US dollar. Nilai kurs Bank Indonesia pada saat pelaksanaan ekspor adalah 9.200 rupiah per US dollar, sedangkan nilai kurs Menteri Keuangan adalah 9.000 per US dollar. Sehingga besarnya dasar pengenaan pajak atas ekspor tersebut adalah sebesar 1.000 dikalikan dengan 9.000 rupiah, yaitu nilai kurs Menteri Keuangan, maka hasilnya adalah sebesar 9 juta rupiah. DPP PPN yang selanjutnya adalah nilai lain. Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak adalah nilai yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Antara lain, yang pertama adalah untuk pemakaian sendiri barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, kemudian pemberian cuma-cuma barang kena pajak, kemudian penyerahan media rekaman, suara atau gambar, penyerahan film, cerita, adalah perkiraan hasil rata-rata per judul, kemudian persediaan barang kena pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, kemudian aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, kemudian kendaraan bermotor bekas, penyerahan jasa biro perjalanan dan atau jasa biro pariwisata, kemudian jasa paket,
jasa anjak piutang, penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya. Selanjutnya, penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Kemudian, untuk penyerahan hasil tembakau dan penjualan voucher di hotel. Dasar pengenaan pajak atas pemakaian sendiri. Dasar pengenaan pajak atas pemakaian barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dimiliki dan digunakan sendiri adalah menggunakan nilai lain, yaitu sebesar harga jual atau nilai penggantian dikurangi dengan laba kotor atau sama dengan harga pokok penjualan atau HPP. Contohnya adalah PT Sakinah Penuh Barokah pada bulan April telah memakai produk mebelnya untuk keperluan kantornya. Harga mebel tersebut adalah sebesar 1.400.000, sedangkan laba kotor yang diperhitungkan atas mebel tersebut adalah sebesar Rp400.000. Maka dasar pengenaan pajak PPN-nya adalah sebesar Rp1.400.000 dikurangi dengan Rp400.000, sehingga DPP-nya adalah sebesar Rp1.000.000. Dasar pengenaan pajak pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma berkaitan dengan hadiah, sumbangan maupun iklan. Besarnya dasar pengenaan pajaknya adalah berupa harga jual atau harga penggantian setelah dikurangi laba kotor atau sama dengan harga pokok penjualan atau HPP. Contohnya adalah PT Sakinah Mawadah Warahmah pada bulan Mei telah memberikan hadiah sofa kepada langganannya dengan harga jual sebesar Rp6 juta dan termasuk laba kotor sebesar 20%. Sehingga dasar pengenaan pajaknya adalah 100 dibagi 120 atau 100 per 120 dikalikan dengan Rp6 juta dan hasilnya adalah sebesar Rp5 juta. Dasar pengenaan pajak atas penyerahan media rekaman suara dan gambar. Penyerahan media rekaman suara maupun gambar akan terutang PPN dengan DPP adalah harga jual rata-rata. Besarnya harga jual rata-rata atau penyerahan media rekaman suara maupun gambar ditentukan oleh Dirjen Pajak sesuai dengan perkembangan pasar sebagai berikut. Yang pertama adalah harga jual rata-rata rekaman gambar, dan yang kedua adalah harga jual rata-rata rekaman suara. Dasar pengenaan pajak penyerahan film cerita. Penyerahan film cerita merupakan penyerahan barang kena pajak yang dikenai PPN dengan DPP adalah sebesar harga rata-rata per judul film. Contohnya adalah PT Media Prahara Film menyerahkan 5 judul film kepada PT Cahaya Cemerlang untuk diputar pada bioskop dengan harga rata-rata per judul adalah 20 juta. Atas penyerahan film tersebut, maka DPP-nya adalah 5 karena 5 judul film dikali dengan 20 juta atau sebesar 100 juta rupiah. Cara pengenaan pajak atas persediaan barang kena pajak yang tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Persediaan barang kena pajak yang tersisa pada pembubaran perusahaan, baik yang dilakukan dengan likuiditas maupun tidak, maka akan terutang PPN dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga pasar wajar. Terutangnya persediaan barang kena pajak berkaitan dengan sepanjang pajak pertambahan nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan. Contohnya adalah PT Prahara Indah Perkasa melakukan pembubaran perusahaan dengan melakukan likuidasi atas persediaan barang dagangan yang tersisa sampai dengan likuidasi dengan nilai buku sebesar 100 juta dibagikan kepada pemegang saham. Harga pasar dari barang dagangan yang dibagi tersebut adalah sebesar 120 juta. Maka, atas pembagian persediaan barang dagangan tersebut dikenakan PPN dengan DPP sebesar 120 juta rupiah. Dasar pengenaan pajak penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata. Dasar pengenaan pajak atas jasa penyerahan biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dikalikan dengan jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Contohnya adalah PT Ibadah Wisata sebagai pengusaha biro wisata dan umroh memberikan jasa pelaksanaan wisata ke Malaysia dengan biaya sebesar 10 juta per orang. Besarnya dasar pengenaan pajak yang dipungut dari setiap peserta wisata adalah 10% dikali 10 juta atau yang mana dasar pengenaan pajaknya ini adalah sebesar 1 juta rupiah per orang. Dasar pengenaan pajak untuk pengiriman paket. Dasar pengenaan pajak untuk jasa pengiriman paket adalah sebesar 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Contohnya adalah PT Kilat Sekali pada dalam 1 bulan penghasilan jasa pengiriman paketnya yaitu sebesar 100 juta. Maka dasar pengenaan pajaknya adalah 10% dikalikan dengan 100 juta atau sebesar 10 juta rupiah.
Dasar pengenaan pajak jasa anjak piutang. Dasar pengenaan pajak jasa anjak piutang adalah sebesar 5% dikalikan dari seluruh imbalan. Contohnya adalah Bank DRM memperoleh penghasilan dari jasa anjak piutang sebesar 50 juta rupiah. Sehingga untuk dasar pengenaan PPN-nya adalah 5% dikali 50 juta rupiah atau sebesar 2.500.000 rupiah. Pengenaan pajak penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dari cabang ke pusat. Dasar pengenaan pajaknya adalah harga jual dikurangi dengan laba kotor atau sama dengan HPP dari BKP tersebut. Dasar pengenaan pajak penjualan lelang. Dasar pengenaan pajak dari penjualan BKP yang dilelang adalah harga jual lelang yang disepakati termasuk biaya-biaya yang berkaitan dengan lelang. Dasar pengenaan pajak pada pemeriksaan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata pengusaha kena pajak tidak atau tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban pemungutan pajak, maka besarnya dasar pengenaan pajak ditetapkan sebesar harga jual atau penggantian atau nilai lain sesuai hasil pemeriksaan. Sehingga besarnya pajak yang terhutang dihitung berdasarkan tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak menurut hasil pemeriksaan. Termasuk apabila pengusaha yang seharusnya melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka besarnya pajak yang terhutang dihitung sesuai dengan ketentuan ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang tarif-tarif PPN. Pada dasarnya, PPN menggunakan tarif tunggal yang biasa disebut dengan tarif umum PPN yaitu sebesar 10%. Selanjutnya, untuk tarif ekspor ini diatur sebesar 0%. Selanjutnya adalah tarif minimum dan tarif maksimum. Ini diatur apabila ada kebutuhan yang mendesak oleh pemerintah dan diajukan oleh DPR bersamaan dengan RAPBN kepada pemerintah. Untuk tarifnya sendiri adalah minimal 5% atau maksimal 15%. Untuk menghitung PPN yang terhutang, kita hanya tinggal mengalihkan tarifnya dengan dasar pengenaan pajaknya. Jika untuk ekspor berarti 0% dikalikan dengan dasar pengenaan pajaknya, dan untuk tarif PPN umumnya adalah 10% dikalikan dengan dasar pengenaan pajaknya. Yuk, mari kita lihat untuk contoh perhitungannya. Contohnya adalah kita pakai yang tadi untuk jasa pengiriman, PT Kilat Sekali dalam 1 bulan mendapatkan penghasilan sebesar 100 juta. Maka DPPN-nya adalah 10% dikalikan 100 juta. DPP-nya adalah 10 juta. Sehingga PPN yang terhutangnya adalah 10% dikalikan dengan 10 juta, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Untuk contoh yang selanjutnya, yaitu tadi kita menggunakan PT Kite yang menjual bahan kepada PT Lulu. Nah, jadi DPP-nya tadi didapat adalah sebesar 13.950.000. Maka PPN-nya adalah kita tinggal kalikan 10%, yaitu tarifnya, dikalikan dengan DPP-nya 13.950.000, maka PPN-nya akan menjadi Rp1.395.000. Sekian penjelasan dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.